64 juta siswa, 340 ribu sekolah dan lembaga pendidikan tinggi, serta 3,9 juta guru dan dosen. Tahukah kamu Indonesia memiliki sistem pendidikan terbesar keempat di dunia? Sistem pendidikan kita butuh angin segar yang memberi warna baru dalam mempersiapkan generasi muda yang berkarakter dan memiliki value untuk menghadapi tantangan saat ini dan di masa mendatang yang syarat akan kemampuan kognitif dan keterampilan menganalisis, kemampuan menganalisa masalah, serta berkomunikasi secara efektif. Menurutmu, sudahkah pendidikan kita sesuai dengan tujuan ini? Membekali anak didik dengan karakter dan value yang baik, kemampuan kognitif dan keterampilan yang mumpuni, sehingga anak didik kita siap untuk menghadapi tantangan di masyarakat sekarang dan masa depan. Di sisi lain, ranah industri dan profesi berkembang sangat pesat. Selalu ada skill baru yang dibutuhkan, tapi lulusan tidak mendapatkan pelajaran tentang keterampilan yang dibutuhkan. Content creator contohnya. Pencipta konten jadi salah satu profesi yang tiba-tiba muncul akhir-akhir ini. Profesi yang nampak remeh tapi membutuhkan keterampilan, pengetahuan, selera estetika, dan bahkan bahasa. Apakah pendidikan formal mengajarkan keterampilan-keterampilan itu? Pendidikan formal terasa kurang menunjukkan taringnya dalam perannya membantu siswa-siswi soal kesiapan dalam memasuki dunia profesi dan industri setelah lulus. Lulusan SMA, SMK, atau sarjana yang masih menganggur setelah lulus. Kenapa? Salah satunya karena adanya perbedaan keterampilan yang dibutuhkan di dunia profesi dan industri. Lagi-lagi masalahnya skill gap. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk membawa pendidikan ke arah yang lebih baik? Dengan memperhatikan fakta dan indikator ini, setidaknya kita bisa melihat bahwa ternyata pendekatan pendidikan Indonesia masih perlu dikembangkan dan diperbaiki lagi. Solusinya tentu kita perlu mengevaluasi sistem pendidikan yang ada saat ini. Regulasi, anggaran, infrastruktur, manajemen sekolah, kualitas guru, dan beban administratif guru menjadi kendala dalam menyikapi perkembangan pendidikan di negeri ini yang sangat mendesak untuk disempurnakan. Disusul dengan masalah perbaikan proses belajar yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan belajar siswa, seperti motivasi belajar dan tindakan bullying di sekolah yang juga tidak boleh dikesampingkan. Perombakan dalam sistem pendidikan adalah bagian dari penekanan baru Bapak Presiden pada pembangunan manusia yang digadang-gadang merupakan kunci untuk bersiap menghadapi globalisasi. Pemerintah juga sudah mengeluarkan program terbarunya, yaitu Merdeka Belajar, yang berlandaskan pemikiran bahwa setiap anak dan orang muda harus dapat berpikir dan belajar secara mandiri. Tapi di saat yang bersamaan diperlukan hubungan yang lebih kuat antara guru, siswa, dan orang tua, di mana hubungan ini tidak bisa digantikan oleh kemajuan teknologi dalam pembelajaran. Mas Menteri Pendidikan juga mengingatkan guru-guru Indonesia. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Hal ini mengisyaratkan bahwa fleksibilitas dan kecepatan dalam mengubah sistem yang ada sangat diperlukan. Mengganti hal-hal yang tidak lagi relevan dengan hal yang dibutuhkan dalam kehidupan dan yang menjadi tuntunan zaman saat ini. Lalu solusinya? Dibutuhkan andil dari para pelaku pendidikan di Indonesia untuk mengambil perannya masing-masing dalam menemukan metode belajar alternatif, terutama tentang cara belajar, mendefinisikan kembali tentang arti prestasi, performa, dan pencapaian siswa. Sebagai siswa, pikirkan kembali tentang capaian yang ingin kamu capai. Jika sudah seperti ini, apakah angka penilaian masih berarti? Jack Ma mengatakan, "The world is changing so fast. And I think the thing that we need to change fast is education system. For me, those people got a master degree or doctorate degree, it's just a receipt of the tuition his father paid." Lalu apakah perlu perbaikan kurikulum? Bisa jadi jawabannya iya. Tapi kan merubah kurikulum itu sangat susah. Belum lagi banyak birokrasi, pro kontra dari masyarakat, yang akhirnya membuat adopsi hal-hal baru menjadi semakin lambat di dunia pendidikan. Ya, itulah alasan mengapa lembaga pendidikan dikenal kurang tanggap dan kurang inovatif merespon tuntutan zaman.
Fenomena ini harus kita akui, sadari, dan menuntut kesadaran kolektif adaptif. Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Kemendikbud yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia. Dengan tujuan agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapatkan suasana yang bahagia lepas dari berbagai macam tekanan. Hal yang perlu ditanyakan selanjutnya adalah, metode menghafal yang melekat pada pembelajaran di sekolah masihkah diperlukan? Tidakkah ini membuang-buang waktu siswa jika diharuskan menghafal dibanding fokus belajar pada hal-hal yang dianggap penting dan menjadi minatnya? Ini solusinya. The Partnership for the 21st Century Skill telah mengidentifikasi keterampilan belajar dan kompetensi siswa abad 21 yang sangat diperlukan oleh peserta didik dan lulusan untuk bertahan di abad 21. Namun sayangnya pendidikan formal belum mengajarkan tentang ini. Lalu tantangan berikutnya adalah bagaimana cara mengevaluasi guru supaya bisa terus meningkatkan kualitas dalam mengajar. Beberapa hal yang perlu ditekankan. Pertama, ruang kelas yang berpusat pada siswa dan instruksi yang dipersonalisasi. Siswa memiliki kepribadian, tujuan, dan kebutuhan yang berbeda. Guru sebaiknya memberikan kesempatan siswa untuk mengutarakan ide-idenya baik saat berdiskusi dengan teman maupun dengan guru, sehingga siswa akan lebih menikmati proses belajar, termotivasi, dan lebih banyak memberikan kesempatan untuk berkarya. Kedua, mempelajari perkembangan teknologi baru. Teknologi bukan menjadi tujuan utama dari proses belajar. Teknologi adalah sarana untuk mendukung kegiatan belajar guru dan siswa menjadi lebih bermakna dan memiliki value. Teknologi harus menjadi tepat guna untuk mengakomodasi kebutuhan belajar baik guru maupun siswa. Ketiga, belajar berkolaborasi dalam pembelajaran berbasis proyek. Kolaborasi berperan penting dalam mengeksekusi ide menjadi wujud nyata yang diciptakan bersama. Kegiatan semacam ini akan membuat kegiatan belajar menjadi lebih hidup. Siswa akan belajar bertanya, mereka akan meningkatkan rasa ingin tahunya sebagai trigger untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Mereka melakukan penelitian, berinteraksi dengan mentor dan pakar, dan membuat inovasi yang dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, peran guru menjadi fasilitator dalam konsep ini. Mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bertanya, mewadahi rasa ingin tahu siswa hingga merealisasikan idenya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Guru bukan lagi menjadi orang yang serba tahu, tapi paham akan kebutuhan siswanya dan memikirkan strategi yang terbaik untuk memfasilitasinya. Dengan demikian, guru dan siswa berkolaborasi dalam proyek yang dikerjakan bersama-sama. Keempat, terus berinovasi dan belajar. Seperti yang sudah dibahas di episode sebelumnya, dunia bergerak sangat cepat dan berubah-ubah. Lagi-lagi, inovasi dibutuhkan untuk generasi kita bertahan hidup di masa sekarang dan yang akan datang. Teknologi baru boleh terus bermunculan, permasalahan hidup boleh berdatangan, tapi value akan tetap bertahan. Kalau kita bisa menyadari kondisi ini, maka guru, siswa, dan kita semua akan terus belajar sepanjang hayat. Long life learning. Perubahan itu pasti dan pendidikan adalah kunci. Ayo refleksi diri, mengevaluasi diri, menjadi pribadi berkarakter dan unik. Ayo bergandengan tangan menuju Indonesia yang lebih baik. Kolaborasi bersama, merajut asa, merajut karya.